Di tengah kehebohan tentang rencana pernikahan Aurel dan Atta Halilintar yang kabarnya pada tanggal 21 Maret 2021 mendatang, publik kembali dikejutkan dengan kabar yang menimpa keluarga Anang Hermansyah. Ia, Ashanty dan ketiga anak-anaknya yakni Aurel, Azriel, dan Arsy dinyatakan positif terinfeksi virus pada hari Sabtu kemarin. Kabar tersebut sontak membuat keluarga besar terkejut termasuk artis Liza Natalia, kakak ipar Ashanty. Menurut Liza Natalia, Ashanty memang sebelumnya telah mengeluhkan kondisi badannya yang kurang enak hingga mengalami gejala demam, ngilu, hingga flu. Dan setelah melakukan tes PCR, Ashanty dan ketiga buah hatinya positif terpapar virus tersebut. Ngomong-ngomong ini lagi nggak enak badan, ketularan si kakak pada flu. Dapat infonya baru sebenarnya sih tadi pagi kan tadi. Sebenarnya yang Facebook masa kayak suamiku teleponan Ashanty itu tadi pagi. Cuman semalam tuh udah bilang kayak nggak enak, maksudnya kayak ada nggak enak badan kali ya, mungkin memang karena kecapean. Karena mereka kan kayaknya menurut kita juga ngelihatnya kegiatan itu kayak padat ya. Ya ada ya mungkin habis ada Valentine juga, habis foto-foto, ada photoshoot juga. Mungkin akumulasi kali capek badannya nggak dirasa. Ini kenanya rame-rame gitu, ada Aurel kena, Arsy juga kena, Jill juga kena, makanya kita kayak, waduh ini yang nggak kena tuh justru Utay nggak kena, Mas Nana nggak kena, sama si Arsy nggak kena. Gejalanya itu apa namanya meriang. Meriang, badannya demam sama ngilu badannya. Olahraga juga mungkin menurut aku sih kayak Ashanty juga kan udah aku kenalin video aku juga kan di Jakarta. Olahraga juga maksudnya kalau di Bali kan dia memang aktif juga, jaga badan banget itu, jaga olahraga jadi terus juga apa benar-benar biar sehat gitu. Karena kan kalau imun kita kan bagus juga kan, insya Allah kan nggak kena ya. Yang di Jakarta ya dia olahraga juga tapi kan sibuk banyak yang udah nggak sadar mungkin imunnya lagi turun tiba-tiba kena. Ini aja Mbak jangankan di rumah, maksudnya di keluarga Ashanty kan, dari keluarga maksudnya di rumahku aja ada 4 orang udah kena loh. Kita berarti kan makanya nggak berani pulang dulu deh, udah mending di sini dulu aja lah. Kabar keluarga Anang Hermansyah terpapar virus memang kabar yang mengejutkan publik. Pasalnya, keluarga Anang Ashanty dikenal sebagai salah satu keluarga yang sangat taat menjalankan protokol kesehatan dengan terus menekan pentingnya 3M. Selain itu, keluarga ini pun rutin menyemprotkan desinfektan di dalam rumahnya serta rutin melakukan tes swab agar terhindar dari virus berbahaya ini. Lantas, seperti apa juga komentar tim medis mengenai kabar keluarga Anang Ashanty terpapar virus tersebut? Protokol kesehatan iya pakai masker. Nih pemuka Arsy lucu kan. Gimana sih Bunda kalau semprot manis? Semprotnya aku karena ini spray jadi aku sorry. Jadi aku semprot tapi ini nggak apa-apa tuh. Ini buat badan, buat kursi, buat semuanya, buat tangan. Kayak tisu basah. Tapi paling penting kalau ada air sih aku cuci tangan. Karena kalau sering pakai tisu basah atau apa kan kadang pengennya lebih bersih lagi. Agak urgent ya kalau pakai tisu basah. Iya, atau pakai hand sanitizer gitu. Rutin lah, apalagi Mas Anang tiap idol setiap minggu aduh gitu. Artinya ini nyata dan bahwa walaupun belum ada keluargaku yang mungkin kan amit-amit ya yang kena, tapi balik lagi teman-temanku banyak yang udah kena, yang tadinya kita mungkin ini jujur aja di awal-awal COVID tuh aku juga orang yang kayak ini apaan sih gitu. Oh enggak, dari awal yang apaan sih waktu awal-awal Februari Maret sampai akhirnya karena aku punya penyakit bawaan aku lockdown 5 bulan, nggak boleh semua ke rumah, semua tim di lockdown sampai akhirnya aku udah longgar lagi. Kemarin ke Bali aku udah ya udahlah yang penting jaga pakai protokol kesehatan gitu. Kayak aku hanya misalnya berkumpul sama tim yang memang udah sering aku tes. Gimana
Iya, di disinfektan pasti. Terus kayak aku kan nge-swab semua orang-orang yang kerja. Terus sekarang kan rumahku isinya rame banget. Terus juga kayak sedih, cupangku pada mati. Terus juga tanaman-tanamanku pada, aduh, memang susah kadang ya kita mau ninggalin rumah buat ke Bali. Ya kita juga harus meninggalkan, pasti nggak keurus gitu kan. Karena aku juga, jadi aku ngomel-ngomel lah, maksudnya kayak kok nggak diliatin sih. Mereka bilangnya juga ya inilah itulah gitu, tapi ya itu nggak keurus jadinya. Duh, ya udah deh, nanti aku bener-bener fokus lagi ngurusin si tanaman dan lain-lain lagi pas aku rumah udah jadi aja. Karena kan aku memang berharap aku pulang si cupang-cupang ini masih hidup, ada Liminho dan lain-lain tuh masih hidup. Ternyata pas aku datang udah pada nggak ada gitu, udah pada mati. Sedih, cuma mau gimana lagi, ya udahlah, nanti cari lagi Liminho yang lain. Isolasi mandiri yang pas di rumah dulu kali ya, karena kan ini baru kan kayak mungkin lagi di lagi dicek dulu semuanya. Terakhir kayaknya masih di apartemen deh. Terakhir kayaknya pasti kaget ya, karena kita juga kan di sini juga menjaga, karena aku juga di Bali juga kan sebelumnya kan kita 5 bulan di Bali ya aman-aman semua kan. Mereka harus pulang, kita juga udah bilang, San, jangan buka. Ini udah diomongin, nggak perlu. Jakarta lagi parah COVID-nya. Selama ini kan memang nggak pulang karena memang takut, sebenarnya takut juga gitu pulang. Ada perasaan takut gitu. Terus Mas Anang juga idol juga kan gitu. Ya mungkin ada pekerjaan yang nggak bisa ditunda, atau mungkin banyak yang terbengkalai juga, karena kan banyak ya yang dia harus dikerjain gitu loh. Jadi akhirnya dia harus pulang. Pada saat di Jakarta yang kita lihat mungkin ya aktif banget kan, tetap PCR atau tes itu kan sering banget gitu. Kalau kita lihat juga kayak hampir tiap 2 minggu dia mereka tes gitu. Mau syuting aja harus tes lagi gitu loh. Mungkin memang karena mungkin kondisi badan lagi drop, udah gitu pikiran juga kan itu bisa memicu ya, kadang-kadang imun kita tuh kan memicu dari hal-hal yang kita nggak sadar. Kan juga mungkin menurut aku sih kayak Ashanti juga kan udah aku kenalin video aku juga kan di Jakarta, olahraga juga, maksudnya kalau di Bali kan dia memang aktif juga, jaga badan banget itu, jaga olahraga, jadi terus juga benar-benar biar sehat gitu. Karena kan kalau imun kita kan bagus juga kan, insya Allah kan nggak kena ya. Yang di Jakarta ya dia olahraga juga, tapi kan sibuk banyak yang udah nggak sadar, mungkin imunnya lagi turun, tiba-tiba kena gitu. Cuman ini kenanya rame ini aja Mbak, jangankan di rumah kita, maksudnya di keluarga Shanti kan, dari keluarga maksudnya di rumahku aja ada 4 orang udah pernah loh. Kita berarti kan makanya nggak berani pulang dulu deh, udah mending di sini dulu aja lah. Secara prinsip bahwa COVID ini bisa menyerang semua orang, baik yang punya penyakit bawaan maupun yang tidak punya penyakit bawaan, baik tua, muda ataupun yang sudah lansia. Ini semuanya berpotensi terkena COVID selama potensi dia tertular ya melalui aktivitas sosial ya, atau berhubungan dengan pasien COVID yang sudah terjangkit COVID ya, itu akan mempunyai potensi. Kalau kita bicara terkait dengan seseorang yang terkena COVID dan dia mempunyai penyakit bawaan, maka kita akan berbicara tentang respon tubuh seseorang ini yang terkena COVID. Bagaimana tubuh seseorang ini bereaksi terkena COVID. Lihat saat ini banyak juga yang ketika terkena COVID biasa saja, ya mungkin gejalanya ringan seperti batuk pilek saja, atau bahkan tidak batuk pilek, hanya demam ringan saja, itu ketika terkena COVID. Tapi ada juga yang mempunyai gejala ringan sedang, seperti sudah mulai rasa sesak, kemudian batuk ya, bahkan pusing dan lemas ya, dan bahkan juga ada sebagian orang yang mempunyai gejala sedang sampai berat, bahkan berat sampai meninggal. Nah, hal ini memang tergantung dari respon tubuh kita, dan itu juga mempengaruhi, yang paling mempengaruhi adalah daya tahan tubuh seseorang ya, baik itu dia mempunyai
penyakit bawaan atau tidak, semua yang dipengaruhi adalah daya tahan tubuh kita untuk bisa menyerang virus tersebut. Selain itu juga treatment atau tindak cepat termasuk dalam terapi pasien COVID itu juga akan menentukan hasil dari kesembuhan. Sementara itu, perjalanan cinta Aurel dan Atta menuju pelaminan lagi-lagi harus diuji dengan jatuh sakitnya Aurel. Padahal beberapa hari sebelumnya Aurel dan Atta terlihat begitu bahagia saat mengumumkan tanggal pernikahan mereka, yakni tanggal 21 Maret 2021. Lantas, seperti apa komentar Liza Natalia sebagai keluarga mengenai kelanjutan persiapan pernikahan Aurel dan Atta? Akankah persiapan Aurel dan Atta menuju hari bahagianya sedikit terganggu? Memang yang namanya anak mau nikah, Mbak, nggak mungkin lah pikiran ke sana. Maksudnya pikirannya bukan pikiran yang stres ya, tapi ada pasti bahagia, ada bahagianya. Nanti gimana, pasti kan ada pikiran tergini, pastilah. Gitu. Apalagi dia kan keluarga besar ya kan. Gitu. Belum lagi pekerjaan yang lainnya gitu, banyak. Diusahakan jangan panik. Maksudnya kalau harus di aturan dokter harus apa gitu. Jadi pasti udah tahu lah step-stepnya. Kalau Ashanti udah pasti banyak yang memberitahu gitu loh. Pasti banyak yang mensupport juga harus step-stepnya harus apa. Cuman mungkin besok-besok kan karena dia kan juga ada autoimun kan, jadi harus lebih hati-hati lagi. Ya, harapannya memang buat teman-teman yang mungkin sudah tahu cerita Aurel Atta, mereka ingin melangsungkan perjalanan yang lebih jauh, lebih hebat menurut aku. Didoakan mungkin buat keluarga Atta pun sama-sama mendoakan bersama-sama. Mudah-mudahan perjalanan ini bisa terlangsung dengan baik karena niat mereka berdua adalah niat yang sangat baik untuk dijalankan dengan baik. Mudah-mudahan juga fans-fans Atta, fans-fans Aurel, fans keluarga The Hermansyah, pun keluarga The Halilintar, mudah-mudahan bisa mendoakan bersama-sama bisa berjalan dengan baik. Segala dengan keadaan yang emergensi ini kita mendoakan apapun doa kalian itu sangat berguna buat mereka berdua.